Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun, ayuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun Ramadan telah meninggalkan kita semua, akan tetapi semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh luntur, tidak boleh lepas. Bahkan pasca Ramadan kita harus lebih bersemangat lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus sampai datang kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga datang al-yaqin, yakni kematian. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan jin dan manusia, menciptakan jin dan manusia, tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba Allah, bukan sebagai hamba Ramadan. Jadilah kemudian kita semua harus menjadi hamba Allah. Kun abdallah wa la takun abdar Ramadan. Menjadikan diri kita sebagai Abdullah, hamba Allah, dan bukan sebagai hamba Ramadan. Siapa hamba Ramadan? Hamba Ramadan itu adalah orang-orang yang hanya beribadah ketika Ramadan tiba dan meninggalkan ibadah setelah Ramadan pergi. Akan tetapi Abdullah, hamba Allah, adalah mereka yang terus beribadah baik di bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan. Sampai kemudian Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya setiap kita yang memiliki kebiasaan ibadah, aktivitas, amalan tertentu yang disyariatkan seperti salat sunnah duha, tilawatil Quran, hendaklah tetap dilakukan meskipun bulan Ramadan telah usai. Dan ketika seseorang itu tidak melaksanakan ibadah karena takut dianggap riya, itulah riya sebenarnya. Dan orang yang melakukan amal karena ingin dipuji oleh manusia, itulah syirik. Sebagaimana Syekh Fudail bin Iyad rahimahullah telah mengatakan, orang yang melaksanakan al-amalu li ajlin nas, riya. Orang yang melaksanakan amal karena manusia itulah riya. Ya, atau orang yang meninggalkan, tarkul amal li ajlin nas riya, meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Dan orang yang melakukan amal, al-amalu li ajlin nas, syirik. Orang yang menjalankan ibadah, amal karena manusia itu adalah syirik. Artinya orang yang meninggalkan amal karena ia takut dianggap riya, itulah riya sebenarnya. Dan orang yang melakukan sesuatu amal karena manusia, itulah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ada beberapa tips agar kita tetap istiqomah setelah Ramadan. Kenapa harus istiqomah? Karena istiqomah adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang harus ada pada diri kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang istiqomah tidak ada perasaan takut dan kesedihan dalam hidupnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu la khaufun wa la yahzanun. Tidak akan ada orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Rabb kami, lalu ia istiqamah, kecuali apa? Tidak akan ada ketakutan dan kesedihan dalam hidupnya. Kemudian dalam ayat yang lain juga disebutkan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu
wa absyiru bil jannah, wa absyiru bil jannah, wa absyiru bil jannah. Dan orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah, kemudian ia akan turun kepadanya malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih, wa absyiru bil jannah, dan akan kami kabarkan kepadanya bil jannah, surga. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istiqomah, karena kita adalah hamba Allah dan bukan hamba Ramadan. Kita hanyalah hamba Allah yang beribadah kepada Allah setiap saat, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk tetap ikhlas, menjaga keikhlasan. Sebagaimana nasihat tadi dari Syekh Fudail bin Iyad, bahwasanya orang yang meninggalkan amal karena manusia itulah riya, dan orang yang mengerjakan amal karena manusia itu adalah syirik. Maka tidak ada pilihan kecuali kerjakan dan luruskan niat. Kerjakan amal lalu luruskan niat semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersedekah, kemudian menjaga niat, menjaga keikhlasan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berusaha bermuhasabah. Jadi melihat, mengoreksi sejauh apa amal kita dan sejauh mana kita meninggalkan kemaksiatan. Terus bermuhasabah. Amal-amal apa yang telah kita kerjakan dan dosa-dosa apa yang kita lakukan. Amal-amal yang baik kita tetap upayakan terus untuk dilakukan, karena amal yang sedikit tetapi kontinu adalah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya ahabbullahul a'mal, bahwasanya amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa inqal. Adwamuha wa inqal. Sesuatu yang terus-menerus meskipun sedikit, ya. Jadi tetaplah kita salat sunnah duha meskipun 2 rakaat selama sehidupnya, tetapi terus-menerus itu jauh lebih baik daripada sehari dia salat duha 12 rakaat kemudian hari besoknya dia tinggalkan. Lebih baik sehari kita 1 juz, ya, misalnya dalam sehari membaca Al-Quran terus-menerus, daripada misalnya sehari 5 juz lalu besok dia tinggalkan. Atau lebih baik misalnya kita membaca Al-Quran meskipun hanya 1 halaman sehari, tetapi terus-menerus selama hidupnya, itu jauh lebih baik daripada mengerjakan sekali besar lalu ia tinggalkan, ya, amal-amal tersebut dalam hari-hari yang lain. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang keempat adalah mencari teman yang saleh. Siapa teman yang saleh? Teman yang selalu mengingatkan kebaikan, mengajak dalam kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Diingatkan, itu enggak baik, iya itu baik. Nah, diingatkan agar terus bersemangat di dalam beribadah. Maka teman yang saleh adalah teman yang mengajak kita dalam kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Kalau kita memiliki teman yang semacam itu, pegang dia. Jangan kau lepaskan teman yang semacam itu, karena teman yang saleh insya Allah selama dia di dunia akan menolong kita, membantu kita, dan insya Allah di akhirat juga dia akan mencari kita apabila ia tidak ada di dalam surga. Apabila kita tidak ada dalam surga, teman saleh akan mencari kita untuk menjadikan teman kita itu, menjadikan kita itu masuk ke dalam surganya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Ya, yang terakhir adalah puasa Syawal, ya. Puasa Syawal ini merupakan salah satu barometer kesuksesan Ramadan. Karena setelah Ramadan, ya, ada puasa sunnah. Ramadan itu wajib, puasa sunnah Syawal itu adalah sunnah hukumnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma Ramadan thumma atba'a syittan min Syawal, kemudian ia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kasyamud dahar, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Karena setiap kebaikan yang dikerjakan itu seperti 10 kebaikan. Ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan 1 kebaikan, maka ia akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Orang berpuasa 30 hari penuh di bulan Ramadan, maka ia seperti berpuasa 30 hari. Dan orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal seperti berpuasa 60 hari. Maka 360 hari menjadi 360, maka dihitung sebagai 1 tahun berpuasa.
Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hamba yang fakir ini, kami yang fakir ini, mengajak diri kami pribadi untuk sama-sama kita beristiqamah berada di jalannya, kemudian kita bersemangat baik di bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan untuk terus beribadah. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menguji kita di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tetapi insya Allah setiap ujian yang diberikan kepada kita, maka insya Allah kita akan diberikan kekuatan untuk melewatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ujian kecuali sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap permasalahan kita diberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan diri kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqamah di jalannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.